Sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan karya ilmiah atau tesis Kiai Haji Imaduddin, banyak orang yang menginginkan agar tesis tersebut diuji terlebih dahulu atau karya ilmiah tersebut diuji terlebih dahulu. Oke, saudara-saudara semuanya, saya akan memberikan penjelasan tentang hal itu. Saat ini karya ilmiah Kiai Haji Imaduddin sudah dipublish di ruangan umum. Siapapun boleh dan bisa mendapatkan karya ilmiah tersebut asal punya HP, asal punya kuota. Nah, karena karya ilmiah tersebut sudah dipublish di depan umum, maka siapapun bisa menguji tentang kelayakan tesis tersebut. Isi dari tesis tersebut utamanya adalah Kiai Haji Imaduddin melalui karya ilmiahnya mengatakan bahwa nasab kaum Habib Ba'alawi tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena selama 5,5 abad tidak ada kitab nasab yang mencatat tentang hal tersebut. Nasab Ba'alawi melalui Ubaidillah tidak pernah tercatat selama 5,5 abad. Ini yang dinyatakan dalam tesis Kiai Haji Imaduddin. Sekali lagi, karena tesis tersebut sudah dipublish di depan umum, di khalayak orang banyak, maka siapapun bisa menjadi penguji terhadap kelayakan tesis tersebut. Apakah kamu boleh menguji? Boleh, asal kamu punya kemampuan. Apakah guru kamu boleh menguji? Boleh. Apakah orang akademisi boleh menguji? Boleh. Apakah orang yang tidak pernah kuliah sekalipun boleh menguji? Boleh. Siapapun boleh menguji. Jangan sekali-kali terjebak pada platform bahwa yang berhak menguji tesis ini adalah para akademisi, para profesor, para dekan, dan yang lain-lain. Jangan pula terjebak pada platform bahwa tesis atau karya ilmiah itu harus diuji di lembaga pendidikan formal saja. Tapi sebenarnya kita pun bisa menguji selama karya tersebut sudah dipublish. Ibaratnya motor sudah di launching, maka siapapun bisa menguji kelayakan motor tersebut. Nah, cara mengujinya adalah dengan melakukan penelitian yang sama untuk menemukan adanya catatan, adanya kitab dalam abad ke-4 sampai abad ke-9 yang menyatakan bahwa Habib-Habib klan Ba'alawi tersambung melalui Ubaidillah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di dalam kitab-kitab abad-abad sekarang ini, apalagi kitab-kitab karya dari kaum Ba'alawi, bukan. Nah, saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah menemukan catatan dalam abad ke-4 sampai abad ke-9, maka saran saya, karena objek penelitian ini adalah kaum Ba'alawi, maka menurut saya yang paling berhak untuk melakukan penelitian tersebut adalah kaum Ba'alawi. Tentunya ya dengan pendukungnya lah, dengan muhibinya. Nah, saran saya agar mereka bisa menemukan bukti yang mencatat bahwa kaum Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah SAW melalui Ubaidillah pada abad ke-4 sampai ke-9, maka saran saya, bentuklah pansus, panitia khusus yang terdiri dari 5 panitia khusus. Ini sebatas usul. Pansus yang pertama bekerja untuk mencari data pada abad ke-4 sampai abad ke-5. Bisa jadi dipimpin oleh Habib Rizik bersama para pendukung-pendukungnya. Kemudian pansus kedua untuk mencari data pada abad ke-5 sampai abad ke-6. Bisa jadi dipimpin oleh Gus Wafi beserta beberapa Habib handal untuk mendukung penelitian tersebut. Pansus ketiga ini untuk melakukan penelitian kitab pada abad ke-6 sampai abad ke-7. Bisa jadi dipimpin oleh Kiai Haji Idrus Romli. Tentunya didampingi oleh Habib-Habib handal.
Pansus keempat ini untuk meneliti kitab-kitab pada abad ke-7 sampai ke-8. Bisa jadi nanti dipimpin oleh Kiai Haji Qurtubi bersama Habib-habib andal yang lain. Ingat, setiap satu orang atau setiap satu habib hanya boleh ikut dalam satu pansus. Kemudian pansus yang kelima ini dibagi untuk meneliti kitab-kitab abad ke-8 sampai ke-9. Bisa jadi dipimpin oleh ketua robitohnya, yaitu Habib Taufik Assegaf, bisa jadi dibantu oleh Gus Rumail. Yang pasti ikutkan Kiai Haji Al-Qurtubi, jangan ditinggalkan. Beliau sudah menyiapkan bom nuklir untuk menjawab apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Jangan pernah ditinggalkan ya. Ikutkan Kiai Haji Al-Qurtubi dalam pansus tersebut. Ya, ikutkan pula muhibin-muhibin yang lain. Bukan hanya sebatas muhibin yang modal cinta ya, tapi mereka-mereka yang memiliki kapasitas kemampuan tentang hal penelitian kitab. Itu menurut saya seperti itu. Karena apa? Ini bukan pekerjaan mudah kalau hanya ditangani oleh satu orang. Kalau memang nanti akhirnya betul-betul ditemukan bahwa para habib ini tersambung pada Rasulullah SAW melalui Ubaidillah pada abad-abad tersebut, maka kita akan ikut meyakini bahwa betul klan Ba'alawi tersambung pada Rasulullah SAW. Namun ketika dari pansus tersebut tidak satupun menemukan data yang benar, maka jangan salahkan ketika banyak orang meragukan, bahkan tidak mengakui bahwa klan Ba'alawi tersambung pada Rasulullah SAW, dan akhirnya harus mendukung apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yaitu tidak adanya data pendukung bahwa kaum Ba'alawi tersambung pada Rasulullah SAW karena tidak pernah tercatat selama 5,5 abad. Di sini bukan karena adanya unsur kebencian pada siapapun, bukan. Tapi semuanya di antara kita, baik yang mendukung kaum Ba'alawi maupun yang mendukung Kiai Haji Imaduddin, tujuannya adalah untuk mencari kebenaran sejati, untuk mencari dzurriyyah Rasulullah SAW yang ori, yang asli. Karena saya yakin umat Islam tidak ada satupun yang benci terhadap Rasulullah SAW, tidak ada satupun umat Islam yang benci pada dzurriyyah Rasulullah SAW ketika dzurriyyah itu betul-betul terbukti secara data maupun secara tes DNA. Tidak ada satu orang pun dari kalangan umat Islam yang benci pada dzurriyyah Rasulullah SAW. Saya mengusulkan hal tersebut adanya pansus karena menyadari bahwa ini bukan hal yang mudah. Tidak mungkin dikerjakan oleh seorang habib, tidak mungkin dikerjakan oleh seorang ulama pribumi yang mendukung habib. Tidak mungkin pula dijawab dengan tidak berdasarkan atas ilmu. Tidak mungkin pula dijawab dengan menuduh bahwa kami ini adalah orang-orang yang membenci dzurriyyah Rasul. Tidak mungkin pula dijawab dengan mengatakan bahwa kami ini adalah pemecah belah umat Nabi, bukan. Tapi ayo semuanya bergerak, ayo semuanya bertindak atas dasar ilmu. Kalau kaum Ba'alawi tersambung pada Rasulullah SAW, datanya mana? Jadi seperti itu. Jadi di sini tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur memecah belah juga tidak ada. Adanya hanya kecintaan pada Rasulullah SAW dan keinginan yang kuat untuk menjaga dzurriyyah Rasulullah SAW dari orang-orang yang bukan dzurriyyah Rasul tapi mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.